Shalom dan selamat datang di GKSI Bethlehem. Visi kita, gereja yang membangun generasi yang berpusat pada Kristus melalui nilai kekeluargaan dan kasih. Misi kita, membangun generasi yang benar, dengan sinergi, dan membangun pelayanan yang berkelanjutan dan kuat dalam kebenaran. Mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Di pagi hari yang cerah ini kita boleh berkumpul, kita boleh bersekutu. Semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena perkenanan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita persiapkan hati kita. Kita mau naikkan ucapan syukur kita buat penyertaan Tuhan selama 1 minggu ini. Kita boleh rasakan kebaikan Tuhan. Kita boleh rasakan penyertaan Tuhan sungguh nyata dalam hidup kita. Kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena Tuhan yang memampukan kita gak sanggup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur buat kemurahan Tuhan, buat kasih Tuhan yang selalu Engkau curahkan dalam hidup kami Tuhan. Ini kami membawa hati kami, membawa persembahan yang terbaik, hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Satu hal yang menjadi kerinduan kami Bapa adalah selalu berada dekat dengan Engkau. Biarlah Roh-Mu selalu dalam hati kami dan kami di dalam Engkau. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji Engkau Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Ini kerinduan setiap hati kami Tuhan. Satu hal yang ku rindu, nyanyikan dengan lebih sungguh, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah.
Tuhan mengurapi setiap hati kita, mengubahkan hati kita menjadi serupa dengan Dia, Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Sebab hari ini Tuhan kami mau nyatakan Kau adalah Tuhan kami yang hidup. Tak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Meskipun kami di dalam masa kesesakan Tuhan, kami dalam proses Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu boleh dinyatakan atas kami Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat-Mu saat ini. Kami boleh merasakan Roh-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Kami gak mau sia-siakan pertemuan ini Tuhan. Kami gak mau sia-siakan persekutuan ini Tuhan. Tapi kami mau Tuhan, kami mau ambil hati-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, kami mau nyatakan dalam iman kami Tuhan. Yesus Tuhan, biarlah kami boleh selalu memperoleh perkenanan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan buat waktu yang indah. Terima kasih Tuhan, Kau perbolehkan kami hadir di tempat ini Tuhan. Yesus, haleluya. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Biarlah ini yang menjadi iman kami Tuhan. Daripada 1000 hari Yesus Tuhan di tempat lain. Mau memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Biarlah setiap tangan kami terangkat Tuhan. Kami memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Ya Yesus, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, ya Yesus. Segala pujian dan hormat kami hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya dan siap untuk memuji Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita mau nyanyi lebih lagi untuk Tuhan Yesus. Sebab hanya Dia yang layak untuk menerima setiap pujian.
nyanyikan lebih lagi, kita mau puji Tuhan lebih lagi. Dengan penuh sukacita, amin. Sebab dia Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang selalu mampu membukakan jalan untuk kita, amin. Kau Tuhan yang membuka jalan di saat tiada jalan. Firman-Mu berkuasa mengubah semua keadaan. Sungguh masa depan ada. kasih Tuhan. Silakan Bapak Ibu boleh kembali duduk. Ya Yesus Tuhan,
Terima kasih hadirat-Mu boleh kami rasakan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau menjadikan kami menjadi pribadi yang baru. Kami percaya Tuhan bahwa dalam setiap langkah kehidupan kami, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Satu hal yang kita lakukan adalah percaya. Percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah membawa kita gagal. Percaya bahwa Tuhan selalu punya rencana yang indah. Meskipun prosesnya sulit, kita tidak mampu atau bahkan seperti tidak ada jalan keluar untuk setiap permasalahanmu, tapi percaya Tuhan selalu menopang engkau, Tuhan selalu menyertai engkau. Yesus Tuhan, kami mau setia Tuhan, dan kami mau percaya kepada setiap firman-Mu, kepada setiap perkataan Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati kami Tuhan. Kami selalu siap untuk membuka hati kami, untuk mendengarkan kehendak-Mu, berbicara atas kami Tuhan. Biarlah hati kami dipenuhi dengan Roh-Mu. Biarlah hati kami dipenuhi dengan damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hatiku
Bapa Surgawi, kami datang sujud di hadapan-Mu, bersyukur berterima kasih atas penyertaan-Mu. Sepanjang minggu ini Tuhan, kami kembali berada di sini hanya oleh anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, berkat-berkat-Mu, perlindungan-Mu di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sedang tidak baik-baik saja ini. Kami percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu menyertai kami. Mujizat-mujizat, berkat, pertolongan Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Termasuk mujizat, kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Saatnya tiba kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sucikan kuduskan kami. Roh Kudus berdaulat penuh dalam ruangan ini, terlebih dalam hati kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Disilakan duduk. Shalom. Salam sejahtera saya sampaikan kepada jemaat yang dikasihi Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudara semua yang mendapatkan waktu yang sangat spesial ini untuk bisa ada di tengah-tengah ibadah. Hari ini merupakan hari yang penuh dengan tantangan bagi pencinta sepak bola. Karena ya perapat final bola Piala Dunia itu berlangsung di waktu yang sama dengan ibadah. Jadi sekarang belum selesai ya. Apalagi kalau tim yang Anda dukung itu lagi main pada jam yang sama. Sebuah tantangan yang luar biasa. Kemarin saya kirim lewat posting Facebook saya, antara dua pilihan, mau ibadah atau nonton di waktu yang seperti ini. Lalu saya berorasi sebentar di situ bahwa ibadah itu soal utama. Soal sepak bola itu soal kedua. Ada siaran langsung dan ada siaran ulangan maksudnya. Jadi saya ajarkan juga kepada jemaat yang saya layani, saya tidak akan mendengarkan kalian ada di depan televisi di jam ibadah yang sama. Kalian harus ada di tempat ibadah. Dan mereka ada di tempat ibadah pada pagi hari ini. Berikan kemuliaan untuk Tuhan, untuk kita yang ada di sini. Hitung-hitung kesebelasan yang paling sangat dikasihani sekarang ini adalah Argentina. Kenapa? Karena diolok-olok, diejek, dibully, disebut anak FIFA, buat kecurangan, padahal kemenangannya kemarin murni karena kehebatannya. Saya pendukung Brasil dan Belanda, jadi objektif untuk saya menilai itu. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tinggalkan hal ini, kita masuk di dalam topik kita yang utama dalam ibadah ini dengan tema Impactful Prayer. Yaitu doa yang berdampak, yang memberikan dampak yang luar biasa. Bulan ini merupakan bulan kehormatan bagi saya, khususnya untuk Bethlehem, karena 3 Bethlehem ya di Jabodetabek ini saya layani di bulan ini, di tema yang sama. Minggu pertama kemarin saya di St. Maurice, yang membuka tema baru yaitu Impactful Prayer. Kemudian minggu yang kedua ini ada di sini. Mungkin Anda bertanya, Bapak kan gembala, kok tinggalkan jemaat? Itulah hebatnya seorang gembala kalau bisa mengkader orang yang bisa ditinggalkan dan berikan tanggung jawab. Minggu kemarin adalah minggu perjamuan, di mana para pendeta itu kalau gembala itu wajib ada di gereja, memimpin perjamuan. Tapi saya bilang sama kader saya yang ada di El Shaddai, you memang masih pendeta pembantu, tapi saya berikan mandat untuk memimpin perjamuan di minggu pertama. Kaget dia, tapi karena memang dia itu punya kapasitas untuk melakukan itu, saya kasih mandat. Dan dia laksanakan perjamuan, saya ada di St. Maurice. Minggu kedua saya ada di sini, di ITC Kuningan. Sekali lagi kehormatan bagi saya. Dan minggu keempat ya, tanggal, ini berapa minggu Pak Yadi? 4. Minggu keempat saya di Cikarang, Bethlehem juga. Jadi betul-betul
saya mengalami sebuah pengalaman rohani yang luar biasa. Enggak pernah terjadi dalam sebuah gereja lokal di mana saya 3 kali ada di situ. Ini semuanya karena anugerah Tuhan. Oke, perhatikan di dalam monitor ini atau pada monitor ini tentang impactful prayer. Saya mengambil dari peristiwa hebat, historical, sangat bersejarah dalam perjalanan umat Tuhan ketika umat Tuhan berada di pembuangan. Jadi pembuangan di sini jangan artikan identik dengan sampah dibuang, tetapi mereka itu karena memberontak kepada Tuhan, tidak taat kepada Tuhan, mereka harus meninggalkan negeri mereka, terpencar di mana-mana dan dibawa sebagai anak-anak buangan di kerajaan Babilonia. Daniel pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-28. Tentu saja kita tidak akan membaca ayat-ayat ini karena terlalu banyak. Karena kita akan ekspos satu pasal, Daniel pasal 2 ayat 1 sampai 40-an. Panjang memang. Nah ini latar belakangnya di sini. Kita lihat bahwa doa yang berdampak dimulai dengan ketenangan. Ya saya lihat aja ke sini karena sebelah sana mata saya tidak mampu menjangkau. Jadi saya agak miring saja. Nah di kesana dikatakan lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Ariok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Ariok pembesar raja itu, mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja? Lalu Ariok memberitahukan hal itu kepada Daniel, maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Secara keseluruhan dalam konteks pasal yang kedua kitab Daniel ini adalah tentang Nebukadnezar dream, mimpi Nebukadnezar. Kita tahu bersama bahwa Nebukadnezar bermimpi sebuah mimpi yang membuat dia menjadi kacau balau dan gak bisa tidur. Semalam-malaman dia tidak bisa tidur. Dan kemudian dia memimpikan satu mimpi. Disembunyikan dulu ya, karena belum terungkap mimpinya. Ya, di narasi khotbah saya belum terungkap. Begini dulu. Jadi dari pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 40-an, di mana ada satu masalah yang sangat-sangat mengerikan. Karena di balik masalah ini terdapat ancaman pembantaian, ancaman pembunuhan, khusus di sirklus orang-orang pintar dan bijaksana yang ada di Babilonia. Tanpa terkecuali orang-orang pribumi Babilonia maupun diaspora dari Israel yang datang, yang dibawa sebagai para tawanan oleh Nebukadnezar dari Israel. Semuanya terancam untuk mati jika tidak mampu memberitahukan mimpi raja. Biasa orang bermimpi toh. Pak Anton pasti pernah bermimpi. Ya, mimpi suka dan mimpi pertarungan sampai kadangkala dikejar-kejar ya. Anak-anak Tuhan jangan mimpi dikejar-kejar setan, tapi anak-anak Tuhan harus mimpi mengejar setan. Ya. Kalau sampai mimpi dikejar-kejar setan, something wrong ya. Mari. Nah, Nebukadnezar ini bermimpi dan biasa semua manusia itu pernah mengalami apa yang namanya bermimpi. Tetapi mimpi ini mimpi yang aneh. Ketika dia bermimpi, dia mulai kacau balau. Mimpinya itu adalah berisikan visi masa depan. Berisikan hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Tetapi masalahnya, mimpinya ini dia lupa. Nebukadnezar bermimpi tapi lupa mimpinya. Dia kumpulkan orang-orang pintar, orang-orang bijaksana, orang-orang hebat di kerajaan Babilonia untuk memberitahukan mimpinya ini.
logis, realistis. Para orang bijaksana ini ketika mendapatkan tantangan ini memberikan jawab kepada sang raja. Raja, beritahukan jalan mimpinya. Baru kami memberitahukan apa maknanya. Ternyata sang raja lupa mimpinya. Nah, kalau raja memberitahukan mimpi dan kemudian orang-orang pintar mengartikan mimpi, itu biasa. Masalahnya mimpinya lupa, bagaimana memberitahukan arti mimpi kalau mimpi saja tidak diberitahukan. Bukannya raja berkata, iya ya mimpi saya lupa. Ngapain juga saya suruh kalian memberitahukan maknanya. Harusnya kan begitu. Tapi sang raja itu begitu geram, marah, murka dan berkata dengan kata lain, percuma saya gaji kalian. Percuma kalian saya tempatkan sebagai orang-orang hebat di istanaku kalau tidak bisa berguna untuk aku. Kurang lebih begitu. Dan akhirnya raja mengancam semuanya dibunuh kalau tidak bisa memberitahukan. Berulang orang pintar ini datang. Raja, baginda, tuanku beritahukan isi mimpinya. Baru kami bisa memberitahukan maknanya. Raja makin marah, kalian sengaja mengulur-ngulur waktu. Dan kemudian ancaman kematian ini tersebar kemana-mana. Tembuslah ke telinganya Daniel. Daniel mendengar keputusan raja yang amat berat ini. Bagi Daniel itu berat. Karena mimpinya lupa disuruh orang pintar memberitahukan. Tapi Daniel punya garansi. Hubungannya dengan Tuhan mengungkap segala rahasia, misteri yang sangat kelam. Ketika Daniel mendengarkan itu dia berkata kepada Aryok ini keputusan raja terlalu berat, terlalu ekstrim. Tapi beritahukan kepada raja bahwa saya mau berdoa kepada Tuhan agar supaya rahasia mimpi itu diberitahukan. Informasi disampaikan kepada raja dan kemudian Daniel mendapatkan akses berjumpa dengan raja. Daniel berkata, Tuanku raja, saya akan berusaha untuk memberitahukan isi mimpi serta maknanya. Berikan kesempatan kepada saya. Raja bilang, oke. Ternyata raja ini sangat menghormati Daniel. Walaupun dia tawanan. Bagi orang-orang pintar lainnya, kalian ulur-ulur waktu. Tapi bagi Daniel, ketika Daniel berkata, berikan aku waktu. Raja memberikan apa? Izin. Oke, silakan. Apa yang dilakukan Daniel? Daniel kembali ke rumahnya dan memanggil teman-temannya. Ada 3 temannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, Hanania, Misael, dan Asaria. Itu nama-nama Yahudi mereka. Ketika ada di tanah Babilonia, nama mereka diganti. Daniel diganti dengan Belsasar, kemudian Hanania diganti dengan Sadrak, Misael diganti dengan Mesak, dan kemudian yang terakhir diganti dengan Abednego. Keluarga Abednego mengambil nama Abednego karena hebat. Luar biasa, keluarga Abednego ini keluarga yang sangat berdampak loh. GKSI ini juga ada karena mereka juga. Bersama dengan para hamba Tuhan yang betul-betul komitmen mendirikan GKSI sejak awal. Dan GKSI tanggal 10 Juli kemarin ulang tahun ke-37. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan dong. Saya ngobrol dengan Pak Gembala di sini tadi di ruang sana, konsistori sana. Dia bilang kita harus tancap gas, ini bukan bahasa terjemahan saya. Harus ngegas. 500 sekian kabupaten di Indonesia, minimal ada 1 gereja GKSI. Sehingga bisa muncul 500-an gereja lokal di seluruh Indonesia. Waduh, ini misi yang luar biasa. Sebuah visi yang hebat. Nah kemudian ketika Daniel memanggil teman-temannya, jadi 4 orang kan di sana.
Apa yang mereka lakukan? Berdoa. Mereka berdoa bersama-sama. Saya katakan ini komsel inti, 4 orang. Tujuannya cuma satu, agar supaya pembantaian terhindarkan. Agar supaya tidak ada pembunuhan dan banjir darah di Babilonia. Mereka berdoa bersungguh-sungguh. Nah ini impactful prayer. Dan ketika mereka sedang berdoa, tidak langsung Tuhan memberitahukan rahasia mimpi Nebukadnezar. Daniel pulang, Daniel berbaring, Daniel mendapatkan jawaban. Ini isi mimpi Raja Miring yang udah lupa mimpi kok suruh orang lain. Keterlaluan, Pak Yadi mimpi. Lalu datang sama saya, Pak Weli, saya bermimpi tadi malam, tolong artikan dong Pak. Saya bilang, kasih tahu dulu jalannya mimpi. Masalahnya lupa Pak Weli. Waduh, saya sebagai senior rasanya ini bisa melayang ini. Ngerjain saya. Mimpi lupa kok suruh saya yang ingatkan. You yang bermimpi you lupa, you orang lain yang suruh. Nah ini keadaan seperti ini. Tapi orang pintar bijaksana di Babilonia, ya betul-betul tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego sanggup menembus tubir hadirat Tuhan. Dan kemudian mendapatkan jawaban. Doa tidak bisa dihalangi oleh ruang, waktu, situasi dan kondisi. Oleh ruang, kita ada di sini, anak kita lagi kuliah di UK sana, di United Kingdom misalnya, doa kita tembus. Dan tidak perlu berlama-lama. Saat kita berdoa, doa kita tembus di sana. Jangankan UK, jangankan Washington, jangankan New York. Sorga pun tembus dengan doa kita. Karena doa nggak bisa dibatasi oleh ruangan. Doa nggak bisa dibatasi oleh waktu. Setiap waktu kita bisa berdoa. Doa tidak bisa dibatasi oleh situasi kondisi. Sehat, sakit, beruntung, tak beruntung. Selalu kita memanjatkan doa sama Tuhan. Dunia sekarang tidak sedang baik-baik saja. Ya, istri saya kemarin kami sempat jalan-jalan di Arta Gading di food courtnya. Saya bilang begini, mau makan malam enggak? Saya bilang kayaknya makan aja yang ringan-ringan. Karena memang saya sudah disiplinkan diri saya, pagi itu saya enggak mau makan nasi. Ya, buah sayuran. Supaya bisa strong. Ya, siang baru. Malam saya bilang gado-gado aja, aku bilang. Tanpa nasi dan tanpa lontong. Cukup daun-daun dan sayur-sayuran. Sampai di sana, susah sekali mendapatkan tempat duduk. Padahal food courtnya baru dan luas sekali. Semua kursi terpenuhi oleh orang-orang dan banyak yang ngantri. Nengok-nengok. Kalau ada yang udah mau selesai, dia datangi. Saya mau pakai tempat ini ya kalau kamu udah selesai. Sampai begitu. Dia bilang begini, Pak, sepertinya nggak ada krismon ya. Padahal dunia sekarang sedang mengalami yang namanya krismon loh. Krisis, tidak sedang baik-baik saja. Tapi anak-anak Tuhan kan nggak mau peduli itu kan. Karena ada Tuhan menyertai. Doa kita sanggup berdampak untuk hal-hal yang luar biasa. Oke, jadi latar belakang dari peristiwa mematikan ini adalah mimpi Nebukadnezar yang dia lupa dan dia suruh untuk diartikan. Dan inilah Daniel menyampaikan, Raja Tuanku memikirkan masa depan. Apa yang akan terjadi waktu-waktu yang akan datang. Lalu Raja bermimpi. Nah ini mimpinya. Dia melihat sebuah patung besar, kepala terbuat dari emas, dan seterusnya sampai ke kaki. Dan kemudian Tuhan memberitahukan kepadanya tentang kekaisaran-kekaisaran hebat yang akan muncul. Pertama adalah tentang dia, sang kaisar Babilonia, Nebukadnezar. Baru kemudian setelah dia selesai muncul kerajaan berikutnya, Media dan Persia. Media itu kalau zaman sekarang itu ada di Irak.
Persia itu di Iran. Media Persia berganti. Kadangkala kaisar dari Media, kadangkala kaisar dari Persia. Lalu setelah itu kerajaan Yunani. Setelah kerajaan Yunani selesai, kekaisaran Romawi. Imperium of Rome, Romawi. Baru kemudian ada kerajaan terpecah-pecah sampai pada masa kini. Dan di dalam penglihatan raja, dikasih tahu maknanya. Ini kepala itu raja sendiri, kerajaan hebat. Tetapi saat tuanku tercengang-cengang dengan penglihatan ini, ada sebuah batu kecil yang tergulir dari sebuah gunung. Dia bergulir makin lama makin besar, menghantam patung itu, dan patung itu hancur berantakan. Itu adalah kerajaan kekal Yesus Kristus Tuhan, Sang Raja di atas segala raja. Ketika mimpi ini diungkapkan, Nebukadnezar, betul, benar sekali, dan betul sekali. Ancaman pembunuhan terhindarkan hanya karena orang yang berdoa dengan dampak yang hebat. Ancaman apa yang sedang mengancam kita? Kita sedang diancam oleh teori pembunuhan oleh kuasa kegelapan. Apa saja yang setan ingin supaya kita ini tidak berdaya. Kekuatan kita dihancurkan, semangat kita diperlemah, iman kita dilemahkan, pengharapan kita menjadi anjlok, optimisme menjadi pesimisme. Begitu banyak kekhawatiran-kekhawatiran dia ciptakan untuk membunuh semangat kita dalam kita mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Tetap semangat. Di zaman dulu, masyarakat Babilonia mengalami ancaman ini. Zaman sekarang, iblis modifikasi dengan demikian rupa. Kita sedang berada di dalam ancaman pembunuhan iman. Karena iman adalah akses paling utama untuk kerajaan surga. Kita diselamatkan karena iman. Amin. Iman kepada siapa? Kepada Yesus. Pertahankan iman ini. Karena Tuhan pernah berkata bahwa adakah anak manusia itu datang ke dunia didapatinya iman atau mendapatkan iman. Berarti iman itu harus dipertahankan. 1 Timotius 4 ayat 1. Bahwa oleh karena ajaran yang macam-macam banyak orang gugur dari iman. Iman, pertahankan iman ya. Sekali Yesus tetap Yesus. Kehidupan kekristenan kita dihadapkan dengan dua karakter, satu karakter dengan dua dimensi. Karakter, ada etis di sana atau etika, dan ada etos di sana. Etika, jujur, ya, sabar, murah hati, penuh dengan kasih. Etos, rajin, proaktif, inovatif, kreatif dalam pekerjaan. Perusahaan tidak membutuhkan orang yang tidak kreatif. Perusahaan zaman sekarang membutuhkan orang yang inovatif dan kreatif. Amin. Anak saya bekerja dan tanggal 18 sudah hijrah pulang ke Jakarta. Dia pegang Hyundai Sumatera. Dan kemudian dia udah bosan dengan Medan. Maaf ya orang-orang Medan. Karena setinggi-tingginya gaji di Medan ya mentok seperti itu. Hanya ada 2 kota di Indonesia yang bisa membuat seseorang gajinya hebat. Jakarta dan Surabaya. Yang lain-lain sulit. Jadi dia mau pindah ke Jakarta, tanggal 18 sudah pindah di Jakarta. Tanggal 20 anaknya udah mulai sekolah di Kalam Kudus, di Kosambi. Karena cuma di situ Kalam Kudus yang ada program internasionalnya. Karena 2 cucu saya di Medan ini, entah kenapa orang Indonesia tapi nggak suka bahasa Indonesia. Tapi kalau saya ngomong bahasa Indonesia dia ngerti. Mereka bilang senang mau ketemu opa. Si opa ini mulai bilang, iya aku juga senang tapi aku juga nambah kerjaan nanti. Ya,
Orang suka smackdown soalnya. Ini anak cucu 2 ini. Nah, kemudian saya bersyukur sehingga El Shaddai ketambahan hamba Tuhan, pemain keyboard, pemain bass, ya, dan pengkhotbah juga. Ya, anak saya Sam ini pengkhotbah yang bagus. Kalau dia udah pindah Jakarta Pak Yadi, undang Pak Yadi. Buktikan, saya bukan nyombongkan tapi memang dia ini. Kebanyakan PowerPoint yang saya presentasikan itu saya minta tolong dia buat. Tapi konsepnya saya kirim, dia tinggal ramu. Termasuk ini, saya buka rahasia. Waduh, orang-orang senior begini Pak, kalau yang namanya teknologi seperti ini agak sedikit terkebelakang. Jadi untung ada generasi yang hebat. Nah, kita kembali kepada firman Tuhan ini bahwa apapun masalah yang kita hadapi kalau kita hadapi dengan doa. Sekali lagi doa bukanlah segala-galanya. Tetapi untuk berhubungan dengan Tuhan dan minta pertolongan harus lewat doa. Yakobus bilang doa orang benar bila didoakan dengan sungguh-sungguh besar kuasanya. Berapa dimensi di sana? Doa orang benar dan doa yang benar. Lalu disampaikan dengan yakin, sungguh-sungguh. Baru mujizat terjadi. Yuk berdoa secara benar, tapi pribadi enggak benar. Bagaimana ini? Dan kita dibenarkan oleh karena karya salib. Doa luar biasa. Anak saya yang cewek, anak sulung. Dia 10 tahun yang lalu dia melamar Pacific Place. Dalam posisi supervising marketing promosi. Apa yang dia terima? Ditolak mentah-mentah. Tidak memenuhi kriteria. Dia baru kasih tahu saya berapa hari yang lalu tentang peristiwa ini. Tetapi Pak, saya berdoa. Tidak ada perkara yang mustahil. 10 tahun kemudian, Pacific Place cari dia. Tanpa masukkan lamaran, tolong masuk bantu perusahaan kami. Langsung vice president. Yuk bayangkan dari supervisor promosi ke vice president itu ada 5 lapis ke sana. Seandainya saya diterima 10 tahun yang lalu Pak, belum tentu saya sudah naik level 2 atau 3 ke atas. Tapi saya menanti dengan sabar. Tanpa saya duga, saya dicari. Dan dia sekarang vice president di Pacific Place di Sudirman. Jadi kalau Anda mau ke sana, boleh cari dia. Ya, namanya Sipora Lady Samantha Paat. Nah, ada Paatnya karena anaknya Paat soalnya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, doa luar biasa. Kita lihat caption berikutnya. Karena saya diberikan jatah 40 menit, udah mau selesai ini. Oke, berikut lagi. Daniel, doa yang berdampak adalah doa korporat. Bukan loh. Kayaknya belum ya. Coba yang pertama sebelum patung. Sebelum patung. Oh ini ya. Oke. Doa yang berdampak, ini dia. Doa bukan pelarian, tapi solusi. Banyak orang berdoa hanya sebagai obat penenang. Agar hati nyaman. Tapi bagi Daniel doa adalah senjata strategis. Buka yang lain terus lanjutnya. Nah, doa yang berdampak dimulai dengan ketenangan. Ketika mendengarkan ancaman, Daniel tidak dalam keadaan kacau balau, tenang. Menghadapi masalah, tenang. Firman Tuhan bilang, hendaklah hidupmu tenang supaya kamu bisa berdoa. Jadi bukan berdoa dulu baru tenang, tapi tenangkan diri dulu, baru kemudian kita bisa berdoa dengan mantap. Caption berikutnya. Nah, doa yang berdampak dimulai dengan ketenangan. Saat maut menjemput, Daniel tidak panik. Tidak histeris, tidak menyalahkan Tuhan. Dan orang yang punya kehidupan doa yang kuat memiliki kontrol diri, penguasaan diri. Jangan mengaku pendoa kalau saat masalah datang, Anda adalah orang pertama yang menyebarkan kepanikan di media sosial. Wah, medsos sekarang sangat subur dengan berita-berita yang membuat kita jadi takut.
Doa yang berdampak lahir dari hati yang tenang. Karena percaya bahwa Tuhan lebih besar dari ancaman raja manapun. Oke, caption berikutnya. Doa yang berdampak adalah doa korporat. Doa bersama, doa sehati. Di dalam Daniel 2 ayat 17 sampai 18, Daniel memanggil teman-temannya dan berdoa. Kita lihat caption berikutnya. Daniel tidak berdoa sendirian. Dia pergi ke rumahnya dan memberitahukan hal itu kepada Hanania, Misael, dan Azaria. Ada kekuatan dalam kesepakatan. Di mana ada 2 atau 3 orang berhimpun atas nama Tuhan, Tuhan ada di sana. Di era modern banyak Kristen lone wolf, serigala tunggal, yang merasa hebat sendiri. Daniel menunjukkan bahwa untuk mengubah keputusan raja, ia butuh dukungan komunitas seiman. Bethlehem salah satu contoh, kuat dalam doa korporat. Salah satu yang membuat doa korporat di Bethlehem ini luar biasa adalah setelah doa ada makan-makan. Wah mantap ya, itu jadi kuat. Memang harus ada begitu. Kalau kita, ayo doa bersama. Tapi pulang peserta doa, pegang-pegang perut, keroncongan. Nggak ada isi. Nah Bethlehem hebat. Kenapa saya bilang hebat? Karena saya mengalami kalau saya ikut doa di Bethlehem pasti selesai itu makan. Iya. Seperti Daniel, carilah sahabat doa yang berani berdiri bersama Anda saat situasi sedang genting. Jadi jangan ada orang ikut berdoa tapi aman, nyaman. Harus dalam pergumulan. Terus caption berikutnya. Doa yang berdampak berfokus pada rahasia Allah. Kita lihat bahwa Daniel ketika mendapatkan doa dan jawaban dari Tuhan. Daniel memuji Tuhan, semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kepujian, kemuliaan bagi Tuhan. Dia tidak langsung berteriak, yes, doa sudah dijawab. Tapi dia pertama kali memuji, menyembah Tuhan atas jawaban Tuhan. Jadi kita kalau diberkati Tuhan, pujilah dia, sembahlah dia yang memberikan berkat-berkat itu. Kita lihat berikutnya. Daniel tidak hanya meminta nyawanya selamat. Dia meminta kepada Tuhan membongkar rahasia mimpi itu. Doa yang berdampak bukan memaksa Tuhan mengikuti kemauan kita. Tapi meminta Tuhan menyingkapkan rencananya. Seringkali doa kita mandul karena isinya hanya daftar belanjaan. Yaitu permintaan pribadi. Tuhan berkati saya, Tuhan berkati anak saya, Tuhan berkati makanan saya hari ini, sebagainya. Terus, seringkali doa kita mandul karena isinya hanya daftar belanjaan. Doa Daniel berdampak karena ia mencari hikmat, bukan cuma kenyamanan diri. Berhentilah berdoa, Tuhan berikan aku ini, berikan aku itu. Mulailah berdoa, Tuhan singkapkan apa yang harus aku lakukan. Itu yang penting. Caption berikutnya. Doa yang berdampak menghasilkan keberanian. Kita tahu bahwa Daniel itu berani menghadap raja. Untuk menyampaikan sesuatu bahwa Tuhan sanggup mengungkap rahasia-rahasia yang ada di dunia ini. Kita lihat berikutnya. Setelah berdoa, Daniel tidak diam di kamar. Dia pergi menghadap raja. Doa tanpa tindakan adalah konyol. Tindakan tanpa doa adalah sombong. Wah ini kalimat sakti yang perlu direnungkan. Doa tanpa tindakan adalah konyol. Doa tapi tidak mau bertindak. Tidak berani menghadapi risiko. Tindakan tanpa doa adalah sombong. Jangan menjadi merpati bodoh. Nah ini istilah simbolis saja. Yang hanya berdoa di kamar tapi tidak berani menghadap kenyataan di lapangan. Daniel keluar dengan solusi, bukan sekedar teori. Doa yang benar harus mengubah pengecut menjadi pemberani. Jika setelah berdoa kita tetap takut, periksalah kembali kualitas doa kita. Kita udah berdoa, udah mohon pertolongan Tuhan. Tapi kita masih takut, masih khawatir. Itu namanya doa kita perlu dievaluasi kembali. Orang yang berdoa dengan hebat, berani menghadapi risiko dan kenyataan. Caption berikutnya mendekati akhir. Akhir dari doa, kemuliaan hanya bagi Allah.
Saat Daniel berhasil, dia tidak mencuri kemuliaan itu. Dia berkata, ada Allah di sorga yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Doa yang berdampak tidak akan membuat kita menjadi sombong. Banyak orang berdoa saat susah, tapi lupa diri saat sukses. Doa yang berdampak membuat kita sadar bahwa kita hanyalah saluran, bukan sumber. Sumber adalah Tuhan. Berikut. Impactful prayer bukan tentang seberapa keras suara kita, tapi tentang seberapa besar kepercayaan kita kepada Tuhan di tengah krisis. 3 ciri doa Daniel, cerdik, tahu kapan harus meminta waktu. Dia bisa memanage waktu. Dan kemudian dia juga membiarkan diri dia dipimpin oleh Tuhan supaya komunikasinya efektif. Ketika dia menyampaikan, langsung diterima. Itu namanya komunikasi efektif. Doa yang tulus. Tulusnya hanya mencari kemuliaan bagi Tuhan. Bukan untuk kesombongan diri. Berani menghadapi serigala atau Nebukadnezar di sini dengan hikmat dari surga. Bukan hikmat dunia. Lagi? Masih ada? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan hanya sejauh doa. Percayalah, ancaman-ancaman yang membuat kita mati, terbunuh semangat kita, terbunuh iman kita, terbunuh pengharapan kita, terbunuh kasih kita. Kita harus hadapi dengan impactful prayer. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kita tundukkan kepala sejenak. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami ada hanya karena anugerah Tuhan. Ajarkan kami Tuhan menjadi pendoa-pendoa yang tulus. Ajarkan kami menjadi pendoa-pendoa yang cerdik. Ajarkan kami menjadi pendoa-pendoa yang berani. Ketika kami berdoa, kami harus mengimplementasikan, harus terimplementasi doa-doa kami melalui sikap hidup kami. Bapa Surgawi, hamba-Mu berdoa biarlah komunitas GKSI Bethlehem ITC Kuningan semakin eksis. Doa mereka semakin powerful, memberi dampak baik untuk komunitas maupun untuk marketplace, perusahaan, pekerjaan di mana kami ada. Terlebih bagi keluarga kami masing-masing. Dalam nama Yesus, segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Willy Paat. Terima kasih Pak Pendeta Willy Paat yang sudah memberikan semangat buat kita bahwa kita bukan sekedar doa, tapi doa yang berdampak. Ya, puji Tuhan. Mungkin ada hari ini yang baru pertama kali datang di ibadah di tempat ini, boleh mengangkat tangannya. Tidak ada ya, berarti jemaat yang setia semua. Ada? Oh iya, ada. Boleh berdiri, selamat datang di ibadah pada hari ini. Kalau belum ada tempat untuk beribadah, kami mengundang untuk minggu depan hadir kembali di sini. Puji Tuhan. Nah, kita akan memberikan persembahan. Saya undang para kolektan untuk maju, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Bapa buat kesempatan pada hari ini. Engkau memberikan kami kembali teguran Tuhan Yesus, kekuatan bahwa kami harus berdoa dan doa itu harus doa yang berdampak. Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Engkau memberkati beliau Bapa. Apapun yang dikerjakan Tuhan, beri keberhasilan di dalam pelayanan-Mu Tuhan. Dimanapun ditempatkan,
keberhasilan, kekuatan, dan kami percaya semua untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan, Tuhan memberkati setiap persembahan kami. Biar kami memberikan persembahan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Karena ini semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan memberi dengan penuh ucapan syukur dan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan lewat QR bisa klik di sini ya. Kemudian ada berita duka cita, telah meninggal dengan tenang dan bahagia pada tanggal 8 Juli yang lalu, yaitu Nyonya Tong Kyun Kian yang dikremasi pada tanggal 12 Juli 2026 hari ini. Ini adalah orang tua dari salah satu jemaat kita ya, dan biarlah Tuhan sendiri yang memberikan penghiburan, kekuatan buat keluarga yang ditinggalkan. Nah, ini adalah Woman of Blessing ya, temanya adalah Faith Through the Silence. Jadi buat para wanita yang usianya masih tergolong muda, boleh hadir bersama-sama di ibadah Woman of Blessing di St. Moritz ya, pada hari Kamis tanggal 16 Juli jam 10 pagi dengan pembicara yaitu Pastor Stephanie Wijaya. Jadi buat ibu-ibu boleh hadir bersama-sama menikmati ibadah yang diberkati ini. Kemudian, nah, setiap hari Sabtu kita mengadakan doa jam 10 pagi, jam 9 pagi di tempat ini. Jadi buat Bapak Ibu sekalian bisa hadir untuk berdoa. Tapi khusus minggu ini ada, tapi ibadah di ruang Beyond. Jangan lupa ya, ibadah di ruang Beyond di depan sana dekat lift ya. Jadi kita yang bisa hadir untuk bersama-sama berdoa, kita berdoa sesuai dengan firman Tuhan, dengan tema tadi bahwa kita harus dibekali dengan doa, doa yang berdampak. Puji Tuhan. Kemudian, nah ini adalah berita sukacita, akan diadakan pernikahan yang kudus, yaitu Saudara Hananya Hans Pandean dengan Cynthia Dora Modi. Berada di sana, boleh berdiri. Ayo berdirilah. Ya, yang belum tahu, nah mereka yang akan mengadakan acara ini ya. Jadi kita sebagai jemaat kita bantu di dalam doa supaya acaranya bisa berjalan dengan lancar dan pernikahan ini pernikahan yang diberkati oleh Tuhan. Pasti tahu ya siapa ya ini ya. Kemudian, nah minggu depan tanggal 19 Juli jam 10 kembali kita datang di tempat ini untuk beribadah bersama-sama, dilayani oleh Pastor Amos Hosea. Jadi Bapak Ibu sekalian semua hadir kembali di tempat ini. Kemudian kita akan melihat minggu depan akan diadakan persembahan untuk diakonia. Apa itu? Yaitu untuk kegiatan-kegiatan yang di antar jemaat kita mungkin ada yang kesusahan, ada yang sakit dan sebagainya dari kas diakonia ini. Jadi diharapkan untuk mempersiapkan persembahan diakonia minggu depan. Oke? Mari kita berdiri Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Di bawah naungan hadirat-Mu Tuhan, kami mengucap syukur. Betapa baiknya Engkau dalam setiap kehidupan kami. Hari ini kami diajar oleh firman-Mu. Biarlah setiap kami boleh mengambil satu pelajaran penting dari tindakan Daniel dan teman-temannya.
yang begitu mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan melalui doa. Dan biarlah umat-umatmu semuanya juga boleh bergerak untuk berdoa. Karena banyak hal yang tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan kemampuan sendiri. Tapi doa adalah penjangkau kemustahilan. Oleh karenanya Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, berkati hamba-Mu, dan berkati kami semua. Tanamkan firman itu dalam setiap roh kami, dan jadikan kami menjadi pelaku kebenaran itu. Kami berdoa untuk rekan-rekan yang berulang tahun. Tuhan, tambahkan usia, tambah kesehatannya, tambah rezeki, dan Tuhan yang senantiasa menyertai, memberkati apa yang dikerjakan Tuhan, Engkau yang membuat berhasil. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bersama-sama dengan umat-Mu di tempat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau mencintai Indonesia. Oleh karenanya kami selalu bawa Indonesia di hadapan-Mu. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan memberkati. Dan kami mohon perlindungan-Mu. Biarlah Indonesia tetap aman. Bahkan kalau ada hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, Engkau yang akan menyingkapkannya. Tetapi Indonesia tetap satu, Indonesia tetap aman. Kami juga berdoa untuk kota Jakarta, karena firman-Mu berkata, berdoa untuk kota di mana Engkau tinggal. Dan kami ada di Jakarta, kami berdoa untuk damai sejahtera kota Jakarta. Jakarta aman ya Tuhan, Engkau yang memberkati. Dan Tuhan, Engkau yang senantiasa campur tangan. Dan selanjutnya kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan juga yang memberkati. Untuk Tante Luciana, Tuhan yang jamah. Oma Oong, Tuhan jamah. Demikian juga Pak Hadi, Tuhan juga yang jamah, Engkau yang menyembuhkan. Dan saudara-saudara kami yang lainnya, Oma Wong, Tuhan beri kekuatan, kesehatan. Demikian juga Tuhan, kalau ada di antara anak-anak-Mu yang angkat tangan di tempat ini yang sakit, biarlah pulang dari tempat ini dengan kesembuhan. Yang berbeban, Engkau yang beri kelegaan. Dan Tuhan, apapun jadi pergumulan, Engkau jalan keluar. Dan akhirnya, kami menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan pertolongan di dalam Allah Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai memberkati kita dari sekarang sampai Maranatha. Maka diberkatilah hidupmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah setiap usaha pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu. Engkau akan naik bukan turun. Dan biarlah dengan iman kita terima seluruh janji dan keperluan berkat Tuhan itu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus juga kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Yang diberkati Tuhan bersama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya persilahkan Bapak Pendeta.